Jadi puasa ini begitu bernilai. Puasa ini walaupun sehari dalam setahun, nilainya begitu tinggi. Karena saat dikerjakan, yang kecil bisa dibersihkan, yang besar bisa ditaubati. Itulah ketika menunaikan puasa di hari ke-10 di bulan Al-Muharram ini, bahkan Nabi pernah berkomentar. Yang komentar Nabi ini, sabda beliau ini, didokumentasikan dan diteruskan oleh sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, yang kelak disampaikan juga ke kita dan didokumentasikan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Saat Nabi SAW menyampaikan bahwa puasa di 10 Al-Muharram itu, puasa Asyura itu, anni ahtasibu 'ala Allah, aku berharap di antara pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, yukaffirus sanah allati qablahu, bisa menggugurkan dosa-dosa setahun yang telah berlalu. Ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud setahun berlalu itu adalah dosa-dosa kecil. Malam takunil kabair, sepanjang bukan yang besar, yang diiringi dengan taubat. Maksudnya, saat menunaikan puasa itu, maka yang kecil-kecil otomatis diampuni. Bila bertobat dalam menunaikan puasa itu, yang besar pun digugurkan. Jadi puasa ini begitu bernilai. Puasa ini walaupun sehari dalam setahun, nilainya begitu tinggi. Karena saat dikerjakan, yang kecil bisa dibersihkan, yang besar bisa ditaubati. Ya, ada yang kemudian memulai dari 9 Tasu'anya, yang mengambil isyarat Nabi bahwa karena Yahudi banyak mengklaim itu harinya, Nabi memberikan pelajaran, kita mulai dari 9-nya. Kalaupun aku hidup, mulai dari 9-nya supaya menyelisihi Yahudi. Atau ulama berpendapat, kalaupun tidak dapat 9-nya, 10-nya yang diutamakan, lantas 11-nya diprioritaskan. Ada juga yang memberikan tafsiran, al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum itu membersamai sebabnya. Bila sudah Yahudinya juga abai, tidak ada lagi kebanggaan, bahkan penunaian dengan itu, maka fokus kepada tanggal 10, itu yang lebih utama. Sunnah nabinya bisa ditunaikan dengan menunaikan puasa, tapi esensi puasa itu terletak pada muhasabahnya, evaluasi dirinya. Di poin terbesarnya, sudah tiba waktunya bagi kita untuk selalu mengevaluasi diri, merenungkan jalan hidup, dan memilih jalan yang benar sebagai bekal kembali yang baik menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka saya memohon kepada kita semua dan juga untuk saling mendoakan sekaligus mengevaluasi diri kami, untuk kita semuanya letak kebaikan bukan pada tingginya ilmu, tingginya jabatan, banyaknya harta, tapi letak kebaikan pada bersihnya hati yang ditunjukkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara yang baik. Bukan hanya ibadah ritualnya, tapi juga ada muamalahnya, ada akhlaknya. Tauhid, bukti kebenarannya ada pada ibadah. Ibadah, bukti kebenarannya ada pada akhlak. Akhlak disertakan pada muamalah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Tauhid la ilaha illallah adalah ibadah kepada Allah. Di antara jenisnya, salat. Wa aqimis salata li dzikri. Fungsi salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Akhlak. Kapan diterapkan? Dalam konteks muamalah, pergaulan kehidupan kita. Maka tidak bisa dipisahkan antara akidah, ibadah, dan akhlak pada praktek muamalah kita. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan untuk selalu saling mendukung, mendoakan, dan mengingatkan dalam kebaikan, meninggalkan hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan. Semoga negara kita dilindungi, disatukan, dijauhkan dari perpecahan, ditanamkan rasa saling mencintai dalam diri kita yang mengantarkan kita pada kebahagiaan yang sejati. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.